Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 4 Oktober 2021. Kita memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Kisah hidupnya sangat inspiratif. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1182. Papanya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang sangat kaya raya. Mamanya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus itu lebih suka berfoya-foya, bersenang-senang, menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Namun ketika usianya 20 tahun, ia ikut perang saudara antara Assisi melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke kota Roma dan menukarkan bajunya dengan seorang pengemis. Kemudian ia mengemis di jalan dan semua hasilnya mengemis dimasukkan ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin. Luar biasa sekali hidup orang ini. Suatu hari ketika sedang berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Lalu ia segera pergi melaksanakan perintah Tuhan itu. Ia pulang ke rumahnya dan mengambil setumpuk kain mahal kepunyaan ayahnya untuk dijual guna membangun gereja tua itu. Ayahnya sangat marah sekali. Fransiskus dikurung di dalam kamar. Namun dengan bantuan mamanya, Fransiskus berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido di kota Assisi. Ayahnya datang ke keuskupan dan mengancam tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya. Dan dengan demikian ia tidak akan memberikan warisan sepeser pun kepada Fransiskus. Yang dilakukan Fransiskus sungguh di luar dugaan. Ia melepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan dan ia berikan kepada ayahnya. Kemudian Fransiskus diberikan jubah kasar yang menjadikan pakaiannya menggantikan jubahnya yang indah. Sejak saat itu, Fransiskus mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang-orang miskin, berkhotbah di jalan-jalan dan memandang semua orang sebagai saudaranya. Banyak sekali orang tertarik dengan kisah hidup Fransiskus dan mendengar khotbah-khotbahnya. Hingga pada tahun 1209, ia memperoleh restu dari Bapa Suci untuk mendirikan Ordo Fatrum Minorum atau OFM, Ordo Santo Fransiskus, yang mendasarkan hidup pada spiritualitas, kesederhanaan, dan kemiskinan. Banyak sekali kisah ajaib tentang Santo Fransiskus. Di antaranya ia bisa berbicara kepada binatang, ia berkhotbah di antara kawanan para burung, ia mendapatkan stigmata. Istimewa sekali. Santo Fransiskus wafat pada 3 Oktober tahun 1226 di usia 44 tahun. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Dulu ketika proses eleksi, yakni masa untuk memutuskan mau jadi imam dengan spiritualitas hidup apa, saya ingin menjadi seorang imam Fransiskan. Karena saya terkesan sekali dengan hidup Santo Fransiskus, dan asal paroki saya dilayani oleh para romo-romo Fransiskan. Setiap kali momen jam bacaan rohani, saya selalu membaca kisah hidup Santo Fransiskus. Namun di seminari ada seorang frater Fransiskan yang sedang menjalani tahun orientasi pastoral. Frater itu berkata kepada saya begini, kamu gak cocok Ki jadi pastor Fransiskan, kamu lebih cocok jadi imam projo. Entah mengapa dia mengatakan itu, dan kata-kata dari frater ini senantiasa terngiang selama saya menjalani proses eleksi. Dan akhirnya saya memilih untuk menjadi imam projo dengan spiritualitas Santo Fransiskus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sejalan dengan peringatan Santo Fransiskus Asisi. Yesus mengemukakan kisah orang Samaria yang murah hati sebagai jawaban dari pertanyaan seorang ahli kitab perihal siapakah sesamaku manusia. Bagi Yesus, sesama manusia adalah orang yang memanusiakan sesamanya dengan mau turun dari keledainya, merawat yang terluka, mengeluarkan kocek dari isi sakunya, dan membalut luka-luka dan menyembuhkan orang yang tertindas. Semakin inspiratif lagi kisah ini karena Yesus menyebut identitas diri. Pertama disebut adalah orang Samaria, orang yang dipandang goyim, orang kafir oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Namun orang yang dipandang sebelah mata ini adalah orang yang menunjukkan belas kasihnya, punya hati yang besar kepada sesamanya. Sementara yang disebut Lewi dan imam, mereka yang termasuk dalam golongan orang-orang Yahudi, mereka yang menyebut diri sebagai Amshegulah, bangsa pilihan, namun mereka malah tidak punya hati dan melewati orang yang sengsara, yang tertindas, yang terluka dari seberang jalan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Semoga kita menjawab
dengan sebuah sikap seperti orang Samaria yang murah hati. Itulah yang Santo Fransiskus buat. Bukan hanya menyebut sesama orang lain sebagai saudara, namun sungguh memperlakukan mereka sebagai saudara. Sudahkah kita melakukannya? Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.